Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Septi Anitasari selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar bioteknologi kelas M04. Perkenalkan, nama saya Salkaina Saleha dengan 3 digit NIM terakhir 038. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang DNA dan RNA. Apa itu DNA? DNA atau asam deoksiribonukleat merupakan sejenis asam nukleat yang tergolong dalam biomolekul utama penyusun berat kering organisme. Di dalam sel, DNA umumnya terletak di dalam inti sel. Molekul DNA terdiri dari jutaan pasang basa yang tersusun dalam bentuk heliks. Molekul DNA sendiri memiliki dua unta yang mengelilingi antar satu sama lain untuk membentuk suatu yang biasa dikenal dengan double helix. Double helix merupakan struktur DNA yang konvensional dan tersusun atas basa nitrogen adenin, guanin, timin, dan sitosin, serta merupakan polimer dari monomer nukleotida. Lalu, adenin dan guanin termasuk ke dalam purin, sedangkan timin dan sitosin termasuk ke dalam pirimidin. Struktur DNA double helix tersusun atas dua utas polonukleotida yang terhubung dengan ikatan hidrogen yang lemah. Ikatan hidrogen sendiri terbentuk antara dua basa nitrogen, yaitu purin dan pirimidin yang berpasangan, di mana adenin berpasangan dengan timin yang terhubung ikatan rangkap dua, serta guanin berpasangan dengan sitosin yang terhubung ikatan rangkap tiga. Lalu ada nukleotida dan nukleosida. Nukleotida merupakan monomer asam nukleat atau building block yang memiliki fungsi dalam metabolisme selular. Nukleotida berfungsi sebagai gudang informasi genetik. Nukleotida memiliki tiga karakteristik komponen, yaitu basa nitrogen heterosiklik, gula pentosa, dan gugus fosfat. Lalu nukleosida. Nukleosida merupakan molekul nukleotida yang gugus fosfatnya mengalami hidrolisis. Nukleosida sendiri terdiri dari basa nitrogen yang terikat secara kovalen dengan gula yang berupa ribosa atau deoksiribosa namun tanpa gugus fosfat. Pada nukleotida, basa dan gula pentosa penyusunnya merupakan bentuk senyawa heterosiklik. Basa nitrogen heterosiklik yang menyusun nukleotida yaitu purin dan pirimidin. Ada 4 basa nitrogen yang merupakan unit pembentuk DNA, yaitu adenin, guanin, sitosin, dan timin. Gula pentosa penyusun nukleotida memiliki bentuk furanosa. Dalam nukleotida, penomoran atom karbon pada gula pentosa menggunakan tanda prima. Gula pentosa penyusun asam nukleat yaitu 2-deoksiribosa dan D-ribosa. Basa nitrogen heterosiklik terikat secara kovalen dengan pentosa dalam ikatan N-beta glikosil. Ribonukleosida dan deoksinukleosida dalam sel tidak hanya berbentuk 5' monofosfat, tetapi juga dapat berbentuk 5' difosfat dan 5' trifosfat. Nukleosida 5' difosfat dan 5' trifosfat atau NDP dan NTP merupakan asam kuat yang terdisosiasi dengan 3 dan 4 proton dari kondensasi gugus fosforik. Oleh karena itu, NDP dan NTP dapat membentuk kompleks divalen dengan Mg2+ dan Ca2+. Dalam sitoplasma, NDP dan NTP ditemukan dalam bentuk kompleks Mg2+. Gugus fosforik dapat mengalami hidrolisis dengan bantuan enzim membentuk molekul fosfat anorganik. ATP adalah salah satu contoh NTP yang memiliki gugus fosfat dan pirofosfat serta berperan pada transfer energi kimia pada reaksi enzimatik. ATP bisa mengalami defosforilasi menjadi ADP. Sebaliknya, ADP dapat mengalami refosforilasi menjadi ATP pada proses respirasi. Selain sistem ATP-ADP, transfer gugus fosfat pada sel dapat melibatkan GTP, UTP, dan CTP. Akan tetapi, sistem GTP, UTP, dan CTP hanya berlangsung pada bagian biosintesis spesifik. Lalu, untai DNA tersusun dari rangkaian nukleotida yang terhubung melalui ikatan fosfodiester. Fosfodiester pada DNA terbentuk di antara gula pentosa dan gugus fosfat. Molekul nukleotida akan membentuk asam nukleat dengan membentuk ikatan fosfodiester di mana gugus 5' fosfat pada unit nukleotida akan berikatan dengan gugus 3 hidroksil pada unit nukleotida lainnya.
Ikatan kovalent pada asam nukleat terdiri atas gugus fosfat dan gula pentosa yang linear dengan basa nitrogen heterosiklik sebagai interval cabangnya. Semua ikatan fosfodiester dapat membentuk rantai panjang yang linear dengan polaritas spesifik pada 5'N dan 3'N. Ujung nukleotida yang memiliki posisi 5' dinamakan 5'N, sedangkan ujung lainnya yang memiliki posisi 3' dinamakan 3'N. Berdasarkan konvensi, rantai single asam nukleat selalu digambarkan dengan 5' pada kiri dan 3' pada kanan. Lalu, basa nitrogen penyusun DNA dan pasangan DNA. Untai ganda DNA terhubung melalui ikatan hidrogen yang terbentuk di antara pasangan basa nitrogen. Ikatan tersebut terbentuk antara dua pasang basa nitrogen, yaitu purin dan pirimidin yang saling berpasangan. Adenin berpasangan dengan timin yang terhubung ikatan rangkap 2, serta guanin berpasangan dengan sitosin yang terhubung dengan ikatan rangkap 3. Berikutnya ada macam-macam DNA. DNA terdapat 4 macam, yaitu bDNA, aDNA, zDNA, dan cDNA. bDNA adalah heliks tangan kanan dengan 10 pasang basa per putaran. bDNA dapat terdenaturasi yang berarti ikatan hidrogen dihilangkan. Ini pada dasarnya adalah langkah pertama pada replikasi DNA dalam sel. Lalu yang kedua, aDNA. aDNA juga heliks tangan kanan, namun ada banyak pasang basa perputaran. aDNA memiliki 11 pasangan basa perputaran. Selain struktur yang lebih kompak, aDNA mirip dengan bDNA. Ini adalah biologis aktif dalam sel dan membentuk struktur mengkristal dalam percobaan laboratorium. Lalu yang ketiga ada zDNA. zDNA adalah jenis DNA yang merupakan heliks tangan kiri. Ia juga dikenal secara biologis aktif dalam formasi zigzag berulang urutan pasangan basa. zDNA memiliki 12 pasangan basa perputaran, sehingga membawa sebagian besar gen antara setiap pergantian. zDNA berperan dalam transkripsi RNA yang merupakan proses sintesis protein untuk menciptakan mRNA dari untai DNA. mRNA atau messenger RNA adalah molekul yang membawa gen ditranskripsi ke ribosom di mana protein disintesis. Lalu yang terakhir ada cDNA. cDNA atau DNA komplementer atau klon adalah jenis DNA yang digunakan untuk menggambarkan pustaka informasi genetik. cDNA digunakan dalam penguji untuk obat-obatan dan penelitian penyakit. cDNA adalah untai komplementer yang dituangkan dalam laboratorium untuk menciptakan gen. Rekayasa genetika juga menggunakan pustaka DNA ini untuk membuat versi modifikasi dari informasi genomik. Lalu ada RNA. Apa itu RNA? RNA atau ribonukleik asid atau asam ribonukleat merupakan makromolekul yang berfungsi sebagai penyimpan dan penyalur informasi genetik. RNA sebagai penyimpan informasi genetik misalnya pada materi genetik virus, terutama golongan retrovirus. RNA sebagai penyalur informasi genetik misalnya pada proses translasi untuk sintesis protein. RNA juga dapat berfungsi sebagai enzim ribozim yang dapat mengkalis formasi RNA-nya sendiri atau molekul RNA lain. RNA memiliki bentuk pita tunggal dan tidak berpilin. Lalu terdapat struktur RNA. Struktur kovalen RNA berbeda dengan DNA. Sebagaimana terbaca dari namanya, unit-unit gula dalam RNA berupa ribosa, bukan deoksiribosa. Ribosa mengandung sebuah gugus 2' hidroksil yang tidak terdapat deoksiribosa. Perbedaan yang lain ialah bahwa satu dari keempat basa utama dalam RNA adalah urasil, yang menggantikan timin. Urasil seperti timin dapat membentuk pasangan basa dengan adenin, tetapi tidak mengandung gugus metil yang terdapat dalam timin. RNA tidak dapat membentuk heliks ganda tipe bDNA karena interferensi steril oleh gugus 2' hidroksil pada unit-unit ribosanya. Akan tetapi, RNA dapat membentuk modifikasi heliks ganda dan pasangan-pasangan basanya menjauh membuat sudut sekitar 20 derajat lebih besar dari garis tegak lurus dengan sumbu heliks, suatu struktur yang mirip dengan aDNA. RNA menyusun 5-10% dari berat kering sel.
Pada dasarnya, terdapat dua kelompok utama RNA yang menyusun makhluk hidup, yaitu yang pertama RNA genetik yang merupakan molekul genetik yang secara keseluruhan bertanggung jawab dalam membawa segala materi genetis seperti yang dimiliki oleh DNA. Lalu yang kedua, RNA non-genetik, merupakan RNA yang tidak berperan sebagai DNA. RNA non-genetik dimiliki oleh makhluk hidup yang materi genetiknya diatur oleh DNA. Lalu nukleotida pada RNA. Pada polinukleotida, masing-masingnya terdiri dari ribonukleotida. Ribonukleotida sendiri tersusun dari gugus fosfat, gula ribosa, dan basa nitrogen. Gugus fosfat yang berikatan dengan gula pentosa dan atom karbon nomor 5' pada awal dan atom nomor 3' pada ujung rantai merupakan ikatan ester. Lalu pada gula ribosa, pada RNA merupakan jenis gula pentosa yang memiliki gugus hidroksil atau OH. Lalu terdapat basa nitrogen, di mana basa nitrogen yang menyusun RNA ini dikelompokkan menjadi basa purin dan basa pirimidin. Basa purin terdiri dari adenin guanin, lalu basa pirimidin terdiri dari sitosin dan urasil. Ikatan antara basa nitrogen dengan gula ribosa akan membentuk nukleosida atau ribonukleosida. Lalu terdapat macam-macam RNA. Terdapat 3 macam pada RNA, yaitu RNA duta atau messenger RNA, RNA ribosom, RNA transfer. RNA duta merupakan asam nukleat yang berbentuk pita tunggal dan RNA terbesar atau terpanjang yang bertindak sebagai pola cetakan pembentuk polipeptida. Fungsi utama mRNA adalah membawa kode-kode genetik dari DNA ke ribosom. mRNA juga berfungsi sebagai cetakan dalam sintesis protein. Yang kedua ada RNA ribosom, merupakan RNA dengan jumlah terbanyak dan penyusun ribosom. RNA ini berupa pita tunggal, tidak bercabang dan fleksibel. Lebih dari 80% RNA merupakan RNA ribosom. Fungsi RNA ribosom sampai sekarang masih belum banyak diketahui, tetapi diduga memiliki peranan penting dalam proses sintesis protein. Lalu yang terakhir ada RNA transfer, merupakan RNA terpendek yang bertindak sebagai penerjemah kodon dari RNA messenger. Selain itu, RNA transfer berfungsi mengikat asam-asam amino yang akan disusun menjadi protein dan mengangkutnya ke ribosom. Pada RNA transfer terdapat bagian yang berhubungan dengan kodon yang disebut antikodon dan bagian berfungsi sebagai pengikat asam amino. Terdapat perbedaan antara RNA dan DNA. Dilihat dari segi letaknya, RNA terletak pada nukleus mitokondria, kloroplas, sitoplasma, dan ribosom. Sedangkan DNA terletak pada nukleus, kloroplas, dan mitokondria. Berdasarkan fungsinya, RNA umumnya sebagai sintesis protein, sedangkan DNA sebagai pembawa informasi genetik dan sintesis protein. Lalu, berdasarkan rantai polinukleotida, RNA memiliki rantai pendek, tunggal, dan tidak berpilin, sedangkan DNA rantainya panjang, ganda, dan berpilin, atau biasa disebut dengan double helix. Lalu, berdasarkan kadarnya, RNA berubah-ubah tergantung aktivitas sintesis protein, sedangkan DNA itu tetap tidak tergantung aktivitas sintesis protein. Dan berdasarkan gula pentosanya, RNA itu ribosa dan DNA itu deoksiribosa. Lalu berdasarkan basa nitrogennya, RNA terdiri dari purin yang terdiri dari adenin guanin, pirimidinnya terdiri dari urasin dan sitosin. Sedangkan DNA purinnya terdiri dari adenin guanin, pirimidin terdiri dari timin dan sitosin. Lalu dogma sentral. Dogma sentral merupakan proses yang menjelaskan perubahan gen dari DNA dihasilkan menjadi RNA, dan RNA dihasilkan menjadi protein. Sebagai pembawa informasi genetika, DNA mempunyai dua fungsi utama, yaitu membuat kopi yang tepat daripada dirinya sendiri pada waktu proses replikasi atau duplikasi. Yang kedua, meneruskan kode-kode informasi yang dimiliki ke NRA atau messenger RNA pada waktu proses transkripsi. Dogma sentral terdiri dari 3 tahap, yaitu replikasi, transkripsi, dan translasi. Tahap replikasi dilakukan untuk memasuk DNA pada setiap organisme, sedangkan tahap transkripsi bertujuan untuk menulis ulang DNA dalam bentuk messenger RNA, dan tahap translasi untuk menerjemahkan RNA messenger terhadap
RNA messenger tersebut menjadi suatu protein. Lalu replikasi DNA. Replikasi DNA merupakan proses pengopian rangkaian molekul bahan genetik DNA atau RNA sehingga dihasilkan molekul anakan yang sangat identik. Bahan genetik yang berupa molekul RNA mempunyai mekanisme replikasi rinci yang berbeda dengan replikasi molekul DNA. Replikasi DNA pada sel terjadi pada saat sebelum pembelahan sel. Replikasi DNA terdapat enzim DNA polimerase yang dimanfaatkan untuk membantu pembentukan ikatan antara nukleotida penyusun polimer DNA. Proses replikasi DNA juga dapat dilakukan dengan in vitro dalam proses yang disebut reaksi berantai polimerase atau PCR. Lalu transkripsi. Transkripsi yaitu proses perubahan DNA dihasilkan menjadi RNA dengan bantuan RNA polimerase. Transkripsi terjadi di nukleus dan hasil RNA akan dibawa menuju sitoplasma sebagai tahap translasi. Transkripsi terdiri dari 3 tahap, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Proses inisiasi atau permulaan diawali oleh promoter, yaitu daerah DNA tempat RNA polimerase melekat. Promoter mencakup titik awal transkripsi dan biasanya membentang beberapa pasang nukleotida di depan titik awal tersebut. Fungsi promoter selain menentukan di mana transkripsi dimulai, juga menentukan yang mana dari kedua rantai ganda DNA yang digunakan sebagai cetakan. Tahap yang kedua yaitu elongasi atau pemanjangan. Ketika RNA bergerak di sepanjang DNA, pilihan rantai ganda DNA tersebut terbuka secara berurutan kira-kira 10-20 basa DNA. Enzim RNA polimerase menambahkan nukleotida ke ujung Y dari molekul RNA yang dibentuk di sepanjang rantai ganda DNA. Setelah sintesis RNA berlangsung, rantai ganda DNA akan terbentuk kembali dan RNA baru akan terlepas dari cetakannya. Lalu tahap yang ketiga, terminasi atau pengakhiran. Transkripsi berlangsung hingga RNA polimerase mentranskripsi urutan DNA yang dinamakan terminator. Terminator merupakan urutan DNA yang berfungsi untuk mengakhiri proses transkripsi. Pada prokaryotik, transkripsi berhenti pada saat RNA polimerase mencapai titik terminasi. Pada eukaryotik, RNA polimerase terus melewati titik terminasi 10-30 nukleotida RNA yang telah terbentuk terlepas dari enzim tersebut. Lalu terdapat translasi. Translasi adalah proses penerjemahan urutan nukleotida yang ada pada molekul RNA message menjadi rangkaian asam-asam amino yang menyusun suatu polipeptida atau protein. Translasi berlangsung di dalam sitoplasma dan ribosom. Translasi merupakan proses penerjemahan suatu kode genetik menjadi protein yang sesuai. Kode genetik tersebut berupa kodon di sepanjang molekul RNA-D sebagai penerjemahannya RNA-T. RNA-T membawa asam amino dari sitoplasma ke ribosom. Molekul RNA-T membawa asam amino spesifik pada salah satu ujungnya yang sesuai dengan triplet nukleotida pada ujung RNA-T lainnya yang disebut antikodon. Translasi dibagi menjadi 3 tahap, di mana semua tahap memerlukan faktor-faktor protein yang membantu RNA messenger, tRNA, dan ribosom selama proses translasi. Lalu terdapat tahapan translasi. Yang pertama inisiasi. Tahapan inisiasi dari translasi membawa bersama-sama RNA messenger sebuah tRNA yang membuat asam amino pertama dari polipeptida dan 2 subunit ribosom pertama subunit ribosom kecil mengikat diri pada mRNA dan tRNA inisiator khusus. Lalu yang kedua, tahapan elongasi. Pada tahap elongasi, asam-asam amino ditambahkan satu persatu pada asam amino pertama. Tiap penambahan melibatkan partisipasi beberapa protein yang disebut faktor elongasi dan terjadi dalam siklus 3 tahap. Siklus 3 tahap pada elongasi terdiri dari pengenalan kodon. Pengenalan kodon mRNA pada tempat A dari ribosom membentuk ikatan hidrogen dengan antikodon molekul tRNA yang baru masuk yang membawa asam amino yang tepat. Faktor elongasi membawa tRNA ke tempat A. Langkah ini juga membutuhkan hidrolisis GTP. Siklus yang kedua yaitu pembentukan ikatan peptida.
Molekul RNA dari subunit ribosom besar berfungsi sebagai ribozim, mengkatalis pembentukan ikatan peptida yang menggabungkan polipeptida yang memanjang dari tempat P ke asam amino yang baru tiba di tempat A. Pada tahap ini, polipeptida memisahkan diri dari tRNA tempat pelekatnya semula, dan asam amino pada ujung karboksilnya berikatan dengan asam amino yang dibawa oleh tRNA di tempat A. Lalu siklus yang terakhir ada translokasi. Molekul tRNA di tempat A sekarang terikat pada polipeptida yang sedang tumbuh ditranslokasi ke tempat P. Saat RNA berpindah tempat, antikodonnya tetap berikatan dengan hidrogen pada kodon mRNA. mRNA bergerak bersama-sama dengan antikodon, ini dapat membawa kodon berikutnya untuk ditranslasi pada tempat A. Sementara tRNA yang tadinya berada pada tempat P bergerak ke tempat E dan dari tempat ini keluar dari ribosom. Langkah translokasi membutuhkan energi yang disediakan oleh hidrolisis GTP. Siklus elongasi menghabiskan waktu kurang dari 1 atau 10 detik dan terus diulang saat tiap asam amino ditambahkan pada rantai hingga polipeptidanya lengkap. Yang ketiga ada terminasi. Translasi akan berakhir pada waktu salah satu dari ketiga kodon terminasi, yaitu UAA, UGA, UAG, yang ada pada mRNA mencapai posisi A pada ribosom. Pada terminasi, ribosom akan melepaskan polipeptida atau protein yang terbentuk. Protein yang telah disintesis ini mengalami proses post-translasi serta protein dapat berikatan dengan karbohidrat atau dipecah kembali menjadi beberapa polipeptida. Sekian penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.